salah satu perkara yang sampai melibatkan 130 saksi ya selembar ijazah Pak Joko Widodo yang membuat gaduh satu republik, dan ini satu-satunya di dunia. Pencerahan yang setiap Pak Refli ini menurut saya itu pencerahan yang menyesatkan menurut saya. Yang menyesatkan istilahnya itu yang dipakai itu tadi kan. Yang menyesatkan apa? Ini penasihat ahli Kapolri atau penasihat ahli Jokowi? Masa 130 saksi yang diperiksa belum memberikan keyakinan kepada penyidik. Terus 130 saksi ini apa keterangan yang mereka berikan? Iya. Menurut Anda pengembalian berkas ini good news or bad news? Good news lah bagi kita. Kenapa? Karena kita berpikir ya dari awal bahwa Roy Rismontiva ini dikriminalisasi. Jadi kalau kita paham demokrasi, paham konstitusi, paham hak asasi manusia, kasus-kasus seperti ini tidak akan naik ke proses penyidikan atau apalagi proses persidangan. Jadi kami berharap bahwa dengan kekuatan yang ada pada kami, kasus ini dihentikan. Tetapi bukan dengan cara minta maaf, ya kan, dengan mengajukan yang namanya restoratif justice, karena salah satu syaratnya kan minta maaf. Tetapi kami ingin membuktikan bahwa kasus ini lemah, ya, tidak punya namanya legal foundation yang kuat untuk ditindaklanjuti dalam proses persidangan. Karena kami menengarai misalnya ya, dari 6 pasal yang dikenakan itu tidak justified semua, dan itu saya kemukakan di gelar perkara khusus ya, ada saksinya Firmanto dengan Gafur Sangaji. Pasal 310 tidak justified karena pasal itu bicara bahwa ada pengecualian kalau itu untuk kepentingan publik. 311 tidak justified karena itu mengatakan fitnah. Fitnah harus dibuktikan terlebih dahulu. Tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan itu asli atau palsu. Bagaimana Anda mengatakan itu fitnah? Pasal 27 Amputatis Putandis dan pasal 310, dan ada putusan MK yang mengatakan tidak berlaku untuk pejabat publik, untuk institusi dan lain sebagainya, dan kita minta perluasan di MK tidak termasuk juga untuk urusan publik. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nggak masuk karena itu berkenaan dengan SARA. Jadi jelas ini menurut Anda kriminalisasi. Iya. Pasal 32 dan 35 nggak masuk juga karena Roy Suryo tidak melakukan merusak dokumen atau membuat dokumen itu seolah-olah menjadi otentik. Karena itu dari 6 pasal tersebut kami menganggap lemah sekali kalau kita pakai nalar yang lurus untuk menersangkakan klien kami ini, apalagi sampai di persidangan, apalagi sampai divonis bersalah. Itu yang ingin saya katakan sebagai Pak Arianto. Pak, saya mau dengar pencerahan dari Anda, Pak. Tadi banyak sekali katanya pasal-pasal yang tidak justified begitu, dan ini seolah-olah seperti dikriminalisasi. Menurut Anda seperti apa? Ya itu ungkapan seperti itu udah biasa ya. Di dalam satu penyidikan itu pasti kayak gitu. Semua pembelanya daripada tersangka pasti akan mengatakan. Tapi lihat dulu dong ininya. Interupsi, lihat dulu dong argumentasinya, ya kan begitu. Ini Pak Arianto seperti ingin memberikan pencerahan nih, Pak. Ya, peran saya sini hanya memberikan pencerahan. Pencerahan saya adalah dari pemahaman saya sebagai penyidik. Mbak tadi kan tanya apakah ini kayak gitu. Di dalam penyidikan saya itu banyak sekali menyidik ya itu ya. Di dalam satu penyidikan pasti itu ada 2 pendapat yang berbeda. Dari pihak yang tersangka itu pasti membelanya bahwa tersangka saya itu tidak salah, pasalnya tidak masuk, apanya dan sebagainya. Sementara dari pelapornya pasti ada memenuhi syarat. Tetapi yaitu nanti semua yang mana yang benar, mana yang salah itu akan diuji nanti. Ujinya ada di pengadilan. Nah, untuk sekarang kewajiban daripada penyidik adalah mengumpulkan semua saksi-saksi yang ada, sudah dimasukkan dalam berkas, alat bukti yang ada dimasukkan dalam berkas, keterangan ahli dimasukkan dalam berkas, kemudian dari keterangan yang tersangka pun dikumpulkan semuanya dimasukkan dalam satu berkas supaya nanti bisa ditimbang-timbang oleh jaksa. Kira-kira ini pasal yang memberatkan ataupun yang menyanggah ini berat yang mana? Ya, tergantung dari jaksa nanti. Nah, kalau jaksa menyatakan ini berat, oh ya, oke saya terima, diteruskan. Tapi kalau tidak, saya kembalikan ditambah atau udah itu dihentikan aja, nggak bisa. Berarti itu biasa. Pengembalian berkas dari jaksa itu adalah hal yang normal, hal yang biasa. Normal. Kalau jaksanya langsung terima, nanti dituduh jaksanya didikte. Kan gitu kan? Nah, itu bagus, jaksanya mengembalikan tambah lagi, nggak apa-apa. Itu memang boleh interupsi nggak? Gitu. Boleh. Gimana Bang Refli? Jadi begini ya, kita memang melihatnya dalam perspektif siapa? Perspektif jaksa nanti dibilang wah kalau diterima nanti dianggap berpihak. Tapi kalau kita lihat dari perspektif penyidik, itu penyidiknya berarti nggak profesional dong. Kenapa? Sudah memeriksa 22 ahli, sudah ada 709 dokumen, sudah memeriksa 127 saksi, kok tiba-tiba begitu dikirimkan nggak lengkap. Jadi ini ya, saya mendapatkan informasi A1
pada hari ke-7, tanggal 13 diajukan, 13 Januari. Pada hari ke-7 itu sudah ditolak. Ya. Pada hari ke-13 itu dikembalikan semuanya. Pada hari ke-7 itu sudah dinyatakan tidak lengkap. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau kita menganggap ini hal yang biasa, berarti kita menganggap biasa penyidik tidak profesional. Padahal dia sudah melakukan proses penyidikan yang lama. Dengan 120. Ngapain banyak alat bukti seperti itu, tetapi kemudian begitu disampaikan dengan mudahnya ditolak. Oke, Pak Rianto, Anda sebagai mantan penyidik, memang benar penyidik kadang kerjanya tidak profesional. Sering, bukan ini. Karena saya interupsi padahal belum interupsi ada. Sebentar Pak Refli, silakan lanjutkan dulu Pak Rianto. Silakan. Karena boleh interupsi enak aja sekarang. Ya kan boleh interupsi katanya. Semuanya ada di saya. Jadi gitu. Jadi istilah-istilah itu memang kayak gitu, sudah biasa. Dan yang namanya jaksa yang mengembalikan P19 itu memang aturannya kayak gitu. Bahkan ya dulu KUHP yang lama itu ada edaran dari kejaksaan. Kalau dia tidak mengembalikan itu nanti dia akan kena kondite. Jadi itu memang sudah ada di sistem. Ada itu, di samping itu sudah menjadi kewajiban jaksa harus mengembalikan supaya ada P19. Karena takut kena edaran dari jaksa yang dulu itu kan ada ya Pak ya. Bapak bisa paham itu. Nah itu gitu jadi. Tapi saya senangnya apa? Ada progres lah. Yang penting berkas sudah dikirim, jaksa sudah baca dan jaksa sudah menilai. Entah itu suruh tambah lagi, apa nanti kan penyidik kan nambahin. Tinggal ditambahin nanti kiriman lagi. Boleh nggak interupsi sedikit? Baik, saya mau dengar dari Bang Sang Haji dulu. Bang Sang Haji kalau menurut nanti Anda saya seperti kasih apa, Bang? sedikit aja. Baik, jadi perlu kita pahami bahwa P19 ini adalah produk kejaksaan dalam tahap pra-penuntutan. Ya. Memang ini hal yang biasa, tetapi bukan soal biasanya. Ini ada soal yang krusial terkait dengan perspektif material. P19 itu kan artinya berkas dikembalikan setelah jaksa peneliti berkas berdasarkan P16 itu meneliti berkas pada tahap pertama, kemudian keluarlah apa yang disebut dengan petunjuk. Sebelum P19 itu kan ada P18. Jadi saat yang disampaikan oleh Bang Refli Harun itu benar. Pada hari ke-7, pada saat penuntut umum menerima berkas, maka pada hari ke-7 itu beliau sudah harus mengeluarkan pendapat. Pendapatnya berupa P18, yaitu surat pengantar. Nanti 1 minggu kemudian disusul dengan P19. P19 itu adalah uraian terhadap kekurangan berkas yang diteliti oleh jaksa peneliti sehingga menjadi petunjuk bagi penyidik untuk melengkapi. Nah ini menarik. Menariknya kenapa? Di dalam KUHP, ini aturan main KUHP kita ya, penetapan tersangka kan berdasarkan 2 alat bukti. Kemudian kalau kita lihat P19 berdasarkan apa yang disampaikan resmi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada 3 petunjuk. P19 itu biasanya 2 aspek. Ada aspek formil, ada aspek material. Tetapi tidak ada aspek formil di dalam P19 jaksa peneliti. Semua adalah aspek material. Dan kalau kita lihat dari aspek material, ini semua berhubungan dengan alat bukti. Pertama, yaitu petunjuk jaksa peneliti supaya penyidik melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi. Ini nggak main-main, 130 saksi diperiksa loh. Saya kira, sepengetahuan pendek saya, sependek pengalaman saya di dalam bidang hukum, salah satu perkara yang sampai melibatkan 130 saksi ya selembar ijazah Pak Joko Widodo yang membuat gaduh satu republik dan ini satu-satunya di dunia. Itu 130 saksi diperiksa. 130 saksi ini kalau kita baca KUHP yang baru, kualifikasinya kan sudah berubah. Dahulu di KUHP yang lama, saksi adalah orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang mengalami. Sekarang diperluas oleh KUHP, yaitu apa? Orang yang menyimpan satu informasi dan punya pengetahuan terkait dengan suatu tindak pidana. Jadi diperluas nih, ya kan? Nah, kalau kemudian kita lihat 130 saksi berdasarkan gelar perkara khusus yang dilakukan bersama kami di Polda Metro Jaya, kan diuraikan. Ada teman Pak Jokowi, ada pihak dekanat, ada pihak rektorat, ada temannya waktu melakukan KKN. Masa 130 saksi yang diperiksa belum memberikan keyakinan kepada penyidik. Terus 130 saksi ini apa keterangan yang mereka berikan? Baik. Itu dari alat bukti saksi. Sebentar, saya tambahkan lagi. Kemudian ahli. Sebenarnya banyak sekali. Oh iya banyak. Ini kita kupas ini terang benderang ini barang ini. Ini nggak main-main ini karena ini penyidikan soalnya. 22 ahli diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Itu kan menurut Polda Metro Jaya ahlinya kan bukan ahli abal-abal. Ada ahli yang melibatkan Universitas Indonesia, ahli yang melibatkan pakar hukum pidana, ahli kemudian dari digital forensik. 22 ahli petunjuk jaksa adalah dalami lagi keterangan ahli. Berarti keterangan ahli yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan belum memberikan kejelasan terhadap
unsur delik. Ini unsur delik. Sebentar, Saya tambah lagi. saya mau dengar dulu Oh. dari Boleh, Pak boleh. Nanti saya Firman tambahkan Safari. lagi yang terakhir yang bahaya ya. Ini Ratusan banyak saksi soalnya. katanya, Bahaya. banyak bukti diperiksa. Iya. Sebenarnya ini kasus apa? Sepenting itukah begitu banyak saksi yang diperiksa? Ya tentu ini penting karena ini menyangkut hak asasi manusia. Ya. Kemudian kalau dibilang tadi pendalaman terhadap saksi ahli dan sebagainya gitu ya. Ya menurut saya kan nggak semuanya bisa kita lihat. Itu kan domainnya jaksa dan daripada penyidik. Jadi ya kalau nanti dibilang ya kurang ini kurang itu sedikit-sedikit ya. Nanti tiba-tiba terima komplain. Maksudnya Wah, ini artinya abuse. menurut Anda jaksa ini kerjanya serius? Menurut saya iya. Hati-hati dan serius. Oke. Karena dari awal, dari mulai dia melakukan penyidikan, udah dikirim kok. Jaksanya hati-hati, Informasi ke penyidiknya enggak. Oke. Sudah dikirim juga SPDP, melibatkan jaksa juga kok. Pada saat penetapan tersangka pun diupdate juga kok ke mereka, gitu loh. Sehingga maksud saya ini dikawal. Oke. Ini dikawal. Dan ketika ini dikawal dan masih ada yang kurang dilengkapi dan sebagainya, sehingga untuk mempermudah nanti dalam persidangan, penuntutan dan sebagainya, maka diperlukan tambahan-tambahan. Karena angle-nya akan berbeda. Oke, saya Oke. Seperti itu. interupsi ya. Iya, silakan, Pak Refli. Saya mengemukakan satu fakta yang aneh. Apa faktanya, Bang? Kita mengajukan saksi dan ahli sekitar bulan Desember setelah gelar perkara khusus. Silakan ajukan saksi dan ahli. Pada tanggal 13 Januari itu berkas dikirimkan ke kejaksaan. Tahu nggak? Pada tanggal 14 Januari, sehari setelah dikirim berkas, kita diundang untuk pemeriksaan saksi dan ahli kita pada tanggal 20 Januari. Anda bilang itu profesional. Oke, kita akan Coba bahas itu, bayangkan. Bang. Apakah Terus memang harusnya. yang Terus sih, proses itu yang selama harusnya ini ada yang berjalan dilanggar. kita akan Enggak, bahas harusnya. usai jeda. Kan? Tetaplah di Tidak ada yang dilanggar itu. Itu.